Buat teman-teman yang mau meningkatkan keahlian IT-nya di bidang teknis, teman-teman bisa join kelas online Meteorologi. Silakan teman-teman kunjungi meteorologi.com/kelas. Di situ sudah banyak sekali kelas online yang kami siapkan untuk dapat membantu teman-teman meningkatkan keahlian IT-nya. Silakan teman-teman join kelas online yang teman-teman butuhkan. Klik link deskripsi atau silakan kunjungi meteorologi.com/kelas. Halo semua, melalui Meteorologi. Di video kali ini kami akan membagikan tools ya, namanya DMRC Checker. Tools ini berfungsi ya untuk memeriksa DMRC dari suatu domain. DMRC itu adalah salah satu metode autentikasi pada email yang dirancang untuk melindungi email domain dari alamat email yang tidak sah atau yang tidak valid. Nah, misalnya DMRC itu ada 3 ya, ada non, ada setnya itu DMRC P sama dengan non, P sama dengan karantina, P sama dengan reject. Nah, kalau non ini ketika emailnya itu tidak sah atau tidak valid, dia bisa seorang attacker itu bisa mengirim email ke email kita. Bahkan dia juga bisa menggunakan alamat domain kita. Jadi misalnya kita dalam domain meteorologi.com ini tidak punya email account dengan nama Agus misalnya. Nah, tapi si attacker itu bisa menggunakan domain kita untuk mengirim email ke alamat email kita atau ke dalam satu email list kita. Jadi misalnya di dalam meteorologi.com ini ada banyak ya. Misalnya ada adinata.com, lalu ada lagi misalnya sales@meteorologi.com, billing gitu. billing@meteorologi.com. Nah, itu bisa mereka kirim menggunakan alamat email yang tidak terdaftar. Nah, biasanya mereka melakukan attacker ini ya, biasanya dia mengirimkan email, misalnya email dari bagian finance, email bagian HRD. Misalnya HRD dia menyamar sebagai HRD misalnya. Misalnya HRD-nya nggak ada tuh, nama HRD Agus tuh nggak ada gitu. Tapi dia kirim subjeknya itu mohon perhatian dari personalia atau mohon segera konfirmasi untuk pergantian alamat email, password email Anda gitu. Seperti itu biasanya. Nanti si yang menerima email biasanya karena ada subjek dari HRD untuk ganti email, ganti password email, maka dia klik tuh. Nanti diminta masukkan alamat email sama passwordnya. Nah, itu udah bahaya kan? Dia disuruh masukin password lama, password baru. Jadi nanti si attacker tuh udah dapat datanya gitu. Biasanya seperti itu melakukan attacking-nya. Nah, yang kedua, kalau kita set ke P quarantine, DMRC-nya P quarantine, itu kita ketika ada yang mengirim email ke alamat email kita dan autentikasi atau emailnya itu tidak valid, maka itu langsung masuk ke spam. Jadi misalnya email yang dikirim ke kita itu menggunakan alamat email sementara gitu, atau email fake. Kan banyak tuh tools untuk generate email fake yang bisa sampai ratusan, ribuan akun email langsung gitu. Nah, itu biasanya kalau dia kirim email ke kita, itu masuknya langsung ke folder spam karena kita set ke P sama dengan karantina. Jadi dia langsung masuk ke folder spam. Nah, yang ketiga itu di set ke reject. Ketika di set reject ini, ketika alamat email yang mengirim email ke kita itu tidak valid atau autentikasinya itu tidak sah, maka otomatis email yang dikirimnya itu ditolak oleh domain kita langsung gitu. Nah, ini teman-teman tinggal set aja DMRC ini di DNS manajemennya, misalnya di Cloudflare atau di DNS manajemen punya provider. Nanti value dari DMRC-nya ini bisa didapat dari settingan domainnya, settingan email domainnya. Biasa kalau teman-teman mau setup email akan ada settingan DMRC ini. Nah, nanti teman-teman bisa modif, mau teman-teman set apa gitu, mau set ke non kah atau ke karantina kah atau ke reject. Nah, biasanya by default orang ngesetnya ke non. Ketika udah sering kena serang, baru nanti dia set ke karantina. Kalau udah kena serang terus, udah gawat lah serangannya ya, udah sering terklik linknya atau apa gitu, biasanya biasanya sih manajemennya udah agak komplain ya, karena kok bisa ada email-email fake atau email-email berbahaya yang dikirim ke banyak karyawannya. Biasanya kalau yang terjadi nih dia menggunakan email bisnis dan biasanya karyawan itu udah menggunakan di atas 30 atau 50 akun, 100 akun gitu. Itu sering terjadi serangan-serangan email seperti ini. Nah, biasanya kalau udah paling agak marah gitu ya, agak komplain, agak mengganggu, di set DMRC-nya ke reject. Jadi kalau dia emailnya itu email fake, ya otomatis, atau autentikasi tidak valid ya, otomatis ditolak.
Nah, kita bisa dengan tools DMARC Checker yang dari website meteorologi ini. Teman-teman bisa kunjungi website meteorologi.com, pilih menu tools, pilih DMARC Checker ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat domain si A itu gimana sih settingannya gitu, domain si B itu gimana sih settingannya. Nah, misalnya contoh Tokopedia. Kita klik search. Nah, itu P-nya karantina. Jadi kalau ada email yang tidak sah atau autentikasinya tidak valid, dikirim ke email yang menggunakan domain tokopedia.com, otomatis masuk ke spam, atau bisa jadi tidak masuk juga ya emailnya. Kalau masuk, dia pasti masuknya ke spam karena di set karantinanya, P-nya itu sama dengan karantina. Nah, kalau yang paling rentan dikerjain ya kalau dia P-nya sama dengan non. Kadang biasanya si perusahaan ini tahu ya kalau di set ke P sama dengan non ini agak rentan. Tapi terkadang ada muncul masalah ketika dia menggunakan aplikasi-aplikasi email, misalnya SMTP Relay. Di SMTP Relay itu ada yang tidak support kalau teman-teman set selain ke non. Jadi ininya harus set non gitu. Nah, tapi ada banyak juga yang udah support sekarang ya. Yang saya temui yang nggak support itu ada yang punya lokal ya. Dia masih belum support. Mungkin kedepannya nanti udah support ya. Kalau dia di set ke non ini itu jadi masalahnya kalau kita bisa diimpersonate lah email dari domain kita. Jadi misalnya di sini ya bisa dibikin Agus, bisa dibikin Udin gitu sama mereka. Sama si hacker itu bisa digantinya gini, Udin gitu. Nah, nanti dia kirim tuh email ke kita gitu. Nah, teman-teman bisa still atau lihat ya DMARC checker dari suatu domain itu set seperti ini. Misalnya teman-teman mau cek lagi Bisnet misalnya kita mau cek Bisnet Geo misalnya, atau Bisnet Geo lah, kita lihat ya Bisnet Geo dia set kayak mana, search. Nah, dia setnya ke non. Nah, jadi ini masih bisa di impersonate sama si hacker nih emailnya. Nah, kita cek kalau Bisnet Home gimana, Bisnet Home ya. Bisnet Home. Not found ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya mengenai domain-domain yang mau teman-teman cek. Itu bisa teman-teman, atau teman-teman bisa cek domain teman-teman sendiri ya. Contoh di meteorologi.com nih, ini P-nya non juga nih. Jadi kalau mau si hacker mau ngerjain ya bisa juga. Kami belum set ke yang karantina atau reject ya, karena ada salah satu tools yang kami pakai dia masih belum support. Jadi kami masih set non dulu ya. Dan kebetulan kita kan nggak rame ya, orangnya nggak rame yang kerja, jadi kita set non pun masih oke. Tapi kalau teman-teman itu udah di level untuk corporate ya, yang karyawannya udah ratusan sampai ribuan, dari pengalaman kami mereka kalau di set non seperti ini pasti bermasalah nanti ya. Jadi rata-rata kami setnya ke karantin atau reject. Atau teman-teman bisa cek aja yang punya Tokopedia kan, dia tokopedia.com, dia set ke karantina. Nanti teman-teman bisa pakai aja toolnya DMARC checkernya, ini gratis ya, bisa teman-teman akses di website meteorologi.com/DMARC checker. Oke, demikian video kita mengenai tools DMARC checker.